Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Rasulillah. Amma ba'd. Mata kuliah pendidikan Pancasila pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan perpajakan melalui pelajaran pendidikan Pancasila. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan atau Sustainable National Development, di mana pembangunan nasional berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara komunal, sebagaimana tujuan negara yang termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, bahwa negara hendak memajukan kesejahteraan umum. Jadi, dengan demikian faktanya, realitas menunjukkan bahwa masih banyak warga negara yang belum menyadari tentang urgensi dari membayar pajak kepada negara. Padahal, kewajiban warga negara ini dapat dipaksakan melaksanakannya oleh negara sebagaimana diamanatkan pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kesadaran pajak oleh warga negara ini perlu diedukasi sedemikian rupa, terutama melalui institusi pendidikan. Hal ini dimungkinkan karena salah satu fungsi pajak adalah untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan menggunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penerapannya, perekonomian nasional dijalankan dengan azas kekeluargaan, demokrasi, ekonomi, dan prinsip-prinsip lain seperti efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Serta pemerintah menguasai sumber daya penting untuk memakmurkan rakyat seperti listrik dan air yang dikuasai oleh BUMN. Hak dan kewajiban warga negara. Manusia sebagai makhluk yang lemah dan memiliki keterbatasan tidak selamanya mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara sempurna. Sehingga dalam kapasitasnya sebagai warga negara juga manusia sering lalai dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Disadari bahwa hak merupakan derivat dari kewajiban, di mana antara hak dan kewajiban warga negara bagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Secara umum, hak warga negara dimaksudkan sebagai suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban warga negara yang dimaksudkan adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam hal ini, persoalan yang paling mendasar terkait dengan hubungan antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Demikian pula warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sesungguhnya, dua hal ini saling terkait karena berbicara hak negara berarti berbicara tentang kewajiban warga negara. Demikian pula sebaliknya, berbicara kewajiban negara adalah berbicara tentang hak warga negara. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting. Seseorang yang semestinya memiliki hak, namun ia tidak menyadarinya, maka akan membuka peluang bagi pihak lain untuk menyimpangkannya. Demikian pula sebaliknya, ketidaksadaran seseorang akan kewajiban akan membuat hak yang semestinya didapatkan orang lain menjadi dilanggar atau diabaikan. Menjelaskan bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Itu merupakan hak. Lanjut, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan suatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan. Apabila terjadi ketimpangan dalam pelaksanaannya, mengakibatkan salah satu bagian tidak terpenuhi secara maksimal. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Kesadaran hukum warga negara. Cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Makmur baik material maupun spiritual. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan adanya kesadaran hukum dari masyarakat agar berbagai kebijakan pembangunan dapat terlaksana secara maksimal. Ali Yuswandi berpendapat bahwa pembangunan di bidang hukum merupakan salah satu yang tidak terpisahkan dari pembangunan manusia seutuhnya agar terwujudnya masyarakat yang sadar hukum. Disadari bahwa pembangunan di bidang hukum merupakan salah satu prasarana untuk mewujudkan sistem dan produk hukum yang dapat memberikan pengayoman dan landasan hukum baik kepada masyarakat maupun pembangunan.
Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari ditetapkannya negara kita adalah negara hukum dalam segala kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Hukum adalah dalam segala kehidupan bermasyarakat maupun bernegara selalu berdasarkan kepada hukum. Jadi kewajiban warga negara adalah menampilkan sikap positif terhadap semua hukum yang berlaku, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Sehingga masyarakat masih ada yang belum sadar hukum. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dalam dua konteks pengertian, yaitu secara sempit dan luas. Kesadaran hukum masyarakat dalam arti sempit dimaknai sebagai pengetahuan tentang perintah dan larangan tindakan hukum tertentu. Sedangkan dalam arti luas dimaknai kemantapan hati untuk mematuhi segala peraturan hukum yang berlaku atau kesadaran afeksi. Jadi, Esmi Warasi berpendapat bahwa kesadaran hukum tidak tumbuh dan berkembang begitu saja dalam hati nurani masyarakat. Akan tetapi merupakan sesuatu yang harus dipupuk secara sadar agar dapat tumbuh dan berkembang dalam hati sanubari masyarakat. Dalam konsep negara hukum, hukum harus memiliki supremasi. Supremasi hukum ini terlihat dari 3 indikator. Ketetapan terhadap peraturan perundang-undangan yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warga negara. Kedisiplinan para pemimpin negara serta penyelenggaraan negara pada semua level dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya. Sehingga penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kewajiban, atau pembelokan tujuan bisa ditekan sekecil-kecilnya. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan dan ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaan dan perlindungan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum, masyarakat tidak perlu dengan tindakan represif, misalnya memperberat ancaman atau memaksakan ketaatan warga negara terhadap peraturan yang berlaku. Akan tetapi, biarlah kesadaran hukum masyarakat tersebut lahir dari perasaan hukum mereka sendiri. Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat diperlukan adanya pembenahan di berbagai aspek seperti substansi hukum atau peraturan perundang-undangan yang kurang responsif, peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, kerancuan hukum, masih kurangnya sarana dan prasarana hukum, masih sangat terbatasnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, mutu pelayanan hukum, serta kepastian dan keadilan hukum yang mengakibatkan penegakan prinsip-prinsip negara hukum belum dapat diwujudkan secara optimal. Faktor tumbuh
kembangnya kesadaran hukum masyarakat. Yang pertama itu compliance. Compliance di mana merupakan suatu bentuk kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Compliance atau sering disebut dengan kompilasi ya. Yang kedua, identification, di mana hanya mungkin terjadi apabila kepatuhan terhadap hukum tidak didasari nilai intrinsik semata, melainkan untuk menjaga ketertiban masyarakat itu sendiri. Internalization, di mana pemahaman kepatuhan terhadap hukum agar munculnya kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran hukum yang diterapkan. Internalisasi diperlukan agar kepatuhan terhadap hukum nantinya menjadi keseharian warga negara. Yang keempat, kulturalis atau kultur, di mana kepatuhan terhadap hukum hanya akan dapat membudaya dalam keseharian masyarakat apabila substansi hukum tersebut berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Keempat kondisi yang digambarkan tersebut erat dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang tentu saja terlebih dahulu didasari oleh telah tumbuh dan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat. Muncul tidaknya kesadaran hukum pada masyarakat dapat diukur dari sejumlah indikator di mana antara satu dengan yang lain saling mengkualifikasi, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Kesadaran pajak warga negara. Membangun kesadaran wajib pajak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab mutlak Direktorat Jenderal Pajak, melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab institusi pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Jadi, ada beberapa regulasi yang mengatur tentang kewajiban pendidikan tinggi untuk internalisasi kesadaran pajak ini kepada mahasiswa. Sehingga dalam membangun kesadaran mahasiswa tentang pajak ini adalah dengan memposisikan mereka tidak hanya sebagai objek pajak semata, melainkan juga sebagai subjek. Definisi pajak sendiri sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban warga negara. Unsur-unsur kewajiban warga negara. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang, di mana azas ini sesuai dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Yang kedua, kontraprestasi, tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya orang yang taat membayar pajak secara tidak langsung akan menerima manfaat dalam bentuk seperti
rasa aman karena mendapat pelindungan negara. Perlindungan negara didapatkan karena negara mampu membiayai operasional keamanan, baik dari institusi Polri maupun TNI, yang didapat dari uang pajak yang dibayarkan. Yang ketiga, peruntukan. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Pemungutan pajak. Yang keempat, pemungutan pajak dapat dipaksakan, di mana pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kelima, budgeter atau anggaran. Fungsi anggaran yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan sosial, atau fungsi regulation atau fungsi mengatur. Pengertian wajib pajak patuh. Pengertian wajib pajak patuh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kepatuhan formal. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Jadi, kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Faktor dinamika pajak. Faktor pertama itu timbal balik. Pembayar pajak memiliki kesadaran penuh dalam melaksanakan kewajibannya ketika hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan langsung dan dalam kehidupan sosial, ya, sehingga kewajiban pajak ingin dapat langsung merasakan ada imbas baliknya ketika dia membayar pajak dan harus langsung menerima rasanya, ya. Kedua, merasa dirugikan. Pembayar pajak merasa dirugikan sebagai pihak yang aktif membayar pajak manakala menyaksikan maraknya korupsi yang menguras uang negara, yang salah satunya berasal dari pajak. Ketiga, merasa optimis. Pembayar pajak merasa optimis dalam melaksanakan kewajibannya manakala pemerintah memperlihatkan kinerja yang baik berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan dalam berbagai sendi kehidupan sosial. Keempat, merasa pesimis. Pembayar pajak merasa pesimis dalam melaksanakan kewajibannya
sehingga berupaya untuk menghindari kewajibannya tersebut manakala menyaksikan merosotnya kesejahteraan masyarakat, tingginya angka pengangguran, meningkatnya kriminalitas, dan berbagai patologi sosial lainnya. Sehingga campur tangan pemerintah dalam menerapkan distribusi pajak sangat diperlukan dan mengandung dua dimensi. Pertama, sifat memaksa atau heteronom yang diperlukan untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak agar menunaikan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Yang kedua, sifat kerelaan dari wajib pajak sebagai implementasi nilai kebersamaan, kepedulian, saling berbagi, kasih sayang sesama warga negara. Kedua dimensi itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi secara simbiosis mutualisme. Oke, sampai sekian materi kita pada hari ini. Saya akhiri, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.